Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Kisah di film ini bisa diibaratkan sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Lah gimana tidak? Pertama dia udah janjian mau nikahin pacarnya, malah ketimpa musibah dan harus berpisah selama 4 tahun dan hidup di pulau terpencil sendirian. Setelah dia selamat dan kembali ke rumahnya, ternyata pacarnya udah nikah sama orang lain. Gimana? Apa nggak nyesek tuh? Oke lah, nggak usah baper, namanya juga film. Lah kalau itu kenyataan gimana bang? Ya itu kan udah takdir, ya harus ikhlas. Oke, daripada kebanyakan bacot, langsung aja kita gas alur ceritanya. Film ini berjudul Castaway dan termasuk film lama, dirilis pada tahun 2000-an. Mungkin sebagian orang yang sudah menontonnya pasti tidak akan pernah lupa dengan film ini. Chuck Nolan, dia bekerja di sebuah perusahaan jasa pengiriman barang yang bernama FedEx. Kembalinya ia dari Moskow, Rusia, ia menghadiri perjamuan makan malam Natal dengan keluarga dan kekasihnya yang bernama Kelly. Tak lama Chuck bersiap untuk melakukan perjalanan kerja. Ia akan pergi mengantarkan barang dengan penerbangan FedEx. Sebelum berangkat, Chuck dan Kelly saling bertukar kado Natal. Kelly memberikan sebuah jam saku dengan fotonya di dalamnya untuk Chuck. Sedangkan Chuck memberikan sebuah kado spesial yang hanya boleh dibuka saat malam tahun baru. Chuck berniat akan melamar Kelly setelah sepulang nanti. Kemudian Chuck pun berjalan menuju ke pesawat. Beberapa saat mereka sudah berada di atas Laut Pasifik. Chuck memantau para pilot yang sedang mencoba menghubungi pusat kendali. Tak lama berselang pesawatnya mengalami kerusakan dikarenakan cuaca buruk. Pesawat yang ditumpangi Chuck jatuh dan menghantam lautan. Beruntung Chuck dapat selamat dengan sekoci darurat. Setelah terombang-ambing di lautan, akhirnya ia terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Setelah mengecek pager dan jam sakunya, ia pun menyusuri pantai dan mengumpulkan kotak-kotak paket yang terdampar di pantai. For your information guys, hal yang perlu dilakukan saat kamu terdampar atau tersesat di hutan adalah membuat tulisan SOS dan membuat asap tebal yang terputus-putus. Tentunya hal yang pertama dilakukan Chuck adalah menulis meminta bantuan di pantai. Dan kemudian malam harinya ia hanya memandangi foto Kelly. Esoknya, sebagian tulisannya hilang tersapu ombak. Kemudian Chuck pun membuat tulisannya menggunakan kayu. Chuck harus hidup di sebuah antah berantah dan tanpa dibekali skill bertahan hidup di alam liar. Chuck mulai mengambil paket yang berceceran di pantai, lalu mengumpulkannya. Dan dia juga mengumpulkan buah-buah kelapa, lalu membukanya. Terlihat skill hidup di alam liar Chuck masih noob. Chuck kemudian menyusuri pulau dan menemukan sebuah gua, di mana nantinya gua itu akan menjadi rumahnya selama hidup di pulau. Kaki Chuck terluka karena ia tak menggunakan alas kaki. Nah, yang pernah pergi ke pantai pasti tahu tajamnya batu karang. Ia juga menemukan tempat tertinggi di pulau itu. Lalu ia pun mendakinya untuk memperhatikan sekitar pulau. Alhasil ia pun menemukan salah satu kru pesawat yang sudah meninggal. Kemudian Chuck membawanya ke tepi dan menyiapkan liang lahatnya. Sebelum menguburnya, Chuck mengambil sepatu dan senternya yang akan berguna baginya. Setiap malam Chuck hanya memandangi foto Kelly. So sweet nggak tuh? Seperti manusia pada umumnya, setelah bangun tidur langsung boker dulu. Chuck mengumpulkan air yang ada pada daun-daun dan berusaha menangkap ikan di pantai. Namun hasilnya zonk, ya karena skillnya belum terasa.
Pada malam harinya ia lagi kencing, lalu melihat cahaya dari lautan dan dia berusaha mendapatkan bantuan. Kemudian pada pagi harinya dia berusaha keluar dari pulau itu, tapi naas ia tergulung ombak dan kakinya tertancap karang. Dan sialnya lagi perahu karetnya juga bocor. Kesialannya masih berlanjut, kemudian sebuah badai melanda pulau itu. Ia bergegas menutupi paket-paketnya. Kemudian Jack berpindah ke dalam gua. Sialnya lagi ia tertidur dan lupa tak mematikan senternya. Alhasil senternya pun mati. Emang perlu diruat tuh bocah. Sial mulu hidupnya. Setelah terbangun dari tidur, ia membuka paket-paket yang dikumpulkannya dan berharap sedikit terbantu dengan isi di dalamnya. Satu persatu kotak itu dibuka. Jack mendapatkan sepatu ice skating yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau, baju pesta, kaset pita, dan beberapa dokumen. Kemudian sebuah bola voli, yang pada akhirnya nanti bola voli itu akan menjadi teman Jack selama terdampar di pulau. Jack membuka buah kelapa menggunakan sepatu ice skating dan membuat jaring ikan menggunakan baju pesta. Berbagai cara dilakukan agar tetap bertahan hidup, mulai minum dari buah kelapa, memakan ikan mentah, dan menangkap kepiting. Lama-kelamaan karena merasa jijik memakan makanan mentah, ia pun berinisiatif untuk membuat api dari ranting pohon. Dengan susah payah ia mencoba membuat api sampai-sampai telapak tangannya terluka. Lagi-lagi kesialan menimpanya. Sakit giginya juga mulai kambuh. Karena ia tak bisa mengunyah, ia pun harus menggerus buah kelapa dan memakannya. Dan sebuah ide cemerlang pun muncul. Ia pun mencoba membuat api dari cara ia makan kelapa. Lagi-lagi kesialan menimpanya. Kayu yang ia gunakan patah dan tangan Jack pun terluka. Ia pun emosi lalu melempar bola voli di depannya. Setelah itu Jack duduk dan melihat bekas darah di bola voli dan kemudian menggambarnya menjadi sebuah muka. Kemudian ia meletakkan bola voli itu di sebuah batang kayu. Kemudian ia mencoba lagi membuat api dengan ditemani Wilson si bola voli. Akhirnya kerja keras Jack membuahkan hasil. Ingat cok, proses tak akan pernah mengkhianati hasil. Ahai. Bersama Wilson, ia memperhitungkan di mana posisi pesawatnya terjatuh. Esok harinya sakit giginya semakin parah. Karena sudah tak tahan lagi dengan sakit giginya, akhirnya ia memutuskan untuk menghantam giginya sendiri sampai ia pun pingsan. For your information cok, sakit gigi sama sakit hati itu hampir sama rasanya. Nafsu makan berkurang, malam tak bisa tidur, bawaannya cuman emosi doang. Sudahlah. Oke lanjut. 4 tahun berlalu, terlihat Jack sudah mulai pro dalam mencari ikan. Dan wajahnya kini dipenuhi brewok. Lalu tubuhnya pun juga mulai sedikit kurus. Jack masih setia merawat foto Kelly. Saat ia tidur Jack terbangun karena ada suara aneh yang mengganggu tidurnya. Kemudian ia mengecek asal suara itu dan menemukan serpihan toilet portable. Setelah beberapa waktu menatapnya, ia mendapatkan ide untuk membuat sebuah rakit. Jack mulai menebang pohon dan mengumpulkan kayu-kayu. Ia juga mengumpulkan tali-tali yang terbuat dari kulit pohon. Karena talinya kurang dan pohon-pohon sudah habis, Jack berdebat dengan Wilson untuk mengambil tali di tebing yang dulunya akan digunakannya untuk bunuh diri. Entah kenapa Jack marah kepada Wilson dan ia pun menendangnya keluar gua. Sejenak kemudian ia mencari-cari Wilson dan mengambilnya kembali. Akhirnya rakit Jack selesai dibuat dan siap berlayar. Jack masih setia merawat foto Kelly. Ia juga mempersiapkan paket yang bergambar sayap yang tak pernah ia buka. Sembari menunggu arah angin yang tepat, Jack menggambari rakitnya. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Sebelum pergi, Jack pun membuat tulisan di sebuah batu. Jack mengikat Wilson di rakitnya. Ia pun mendayung dengan semangatnya.
berhasil melewati ombak besar dan berhasil berlayar di lautan lepas dan sedikit demi sedikit meninggalkan pulau. Ia bertahan di tengah lautan dengan meminum air hujan dan mencari ikan. Setelah beberapa hari berlayar, naas suatu malam ia terkena badai sehingga membuat rakitnya rusak. Pagi harinya ia pun harus kehilangan Wilson yang hanyut terbawa ombak. Chuck sangat sedih sampai-sampai dia menangisi Wilson. Pada akhirnya Chuck pun ditemukan sebuah kapal pengangkut peti kemas. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Scene pun berpindah ke Kelly yang pingsan setelah mendapatkan kabar Chuck yang sudah ditemukan. Teman-temannya berencana ingin mempertemukannya dengan Kelly, namun malah suami Kelly yang menemui Chuck. Alangkah terkejutnya ia saat suami Kelly memperkenalkan diri kepadanya. Teman-temannya mengadakan pesta sekembalinya Chuck. Mungkin udah bosen apa gimana? Chuck hanya memandangi makanan-makanan yang tersaji. Seperti kebiasaannya saat di pulau, sebelum tidur ia selalu memandangi foto Kelly. Suatu malam Chuck pergi ke rumah Kelly dan menemuinya. Kelly pun memeluk erat Chuck. Chuck berniat ingin mengembalikan jam saku yang diberikan Kelly yang sudah menemaninya selama terdampar di pulau. Dan bagaimanapun Chuck harus merelakan Kelly. Chuck mengantarkan paket yang bergambar sayap ke alamat pemiliknya. Setelah ia berhenti di sebuah perempatan jalan, kemudian sebuah mobil berhenti dan seorang wanita yang mengendarainya memberitahukan arah jalan kepada Chuck. Setelah wanita itu pergi, terlihat di belakang mobilnya terdapat gambar sayap seperti di dalam paket. Dan film pun selesai. Sungguh kisah yang mengharukan. Mungkin di akhir film kita akan menyimpulkan bahwa perempuan itu adalah kisah cinta Chuck yang selanjutnya. Kalau menurut Ane ya mungkin aja. Film ini memiliki kisah yang sangat sederhana, tetapi syarat dengan makna. Keberadaan Wilson si bola voli menunjukkan bahwa manusia membutuhkan seorang teman bicara. Manusia tak dapat hidup sendirian. Chuck bisa saja memilih untuk bunuh diri di pulau itu, tetapi pilihannya untuk tetap bertahan justru membawa Chuck ke kehidupan yang lebih baik. Nah, gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa genggo untuk dukungannya, tekan aja tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.